Oke, baik kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan ya, sehingga kita bisa kembali berdiskusi mata kuliah kita yaitu mata kuliah fisika dasar. Pada pertemuan sebelumnya sudah dilakukan asistensi oleh asisten yang membahas terkait dengan beberapa aspek atau beberapa contoh-contoh soal mungkin ya. Saya juga tidak begitu mengikuti, tapi paling tidak sudah disampaikan contoh-contoh soal terkait bagaimana menghitung medan listrik, kemudian bagaimana menghitung gaya kolom atau gaya interaksi antara dua buah muatan. Nah, pada siang hari ini kita akan masuk pada materi yang selanjutnya, ya, pada materi selanjutnya, di mana pada materi ini sebenarnya adalah juga merupakan bagian dari untuk mencari medan listrik sebenarnya atau intensitas medan listrik pada suatu titik atau suatu posisi, tetapi dengan metode yang lain. Nah, metode tersebut disebut sebagai metode dengan istilah adalah hukum Gauss. Ya, hukum Gauss atau medan listrik dan hukum Gauss. Jadi seperti yang sudah kemarin kita diskusikan bersama, jadi medan listrik itu adalah medan atau daerah yang masih dipengaruhi oleh kekuatan atau intensitas atau apapun medan listrik atau magnet atau muatan listrik ya, muatan listrik. Nah, seperti yang kemarin kita juga sudah sampaikan bahwa munculnya gaya kolom, gaya interaksi antara dua buah muatan itu terjadi karena dua buah muatan itu akan memiliki pengaruh atau intensitas medan listrik di posisi muatan dari muatan yang satu ke muatan yang kedua. Ya. Jadi interaksinya tersebut misalnya gaya kolom antara muatan satu terhadap muatan dua atau gaya kolom yang dialami muatan satu oleh muatan dua, berarti sebenarnya adalah muatan satu itu akan dipengaruhi oleh medan listrik yang diakibatkan oleh muatan yang kedua. Ya. Yang besarnya kemarin kita juga sudah sampaikan bahwa besarnya itu adalah akan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak atau posisi dari daerah atau titik yang nantinya akan dipengaruhi. Nah, kemarin kita juga sudah sampaikan bahwa untuk mencari kuat medan listrik di suatu tempat itu kita bisa menggunakan persamaan bahwa besarnya interaksi antara dua buah muatan tersebut ya atau terhadap satu buah muatan akibat muatan yang lain dibagi dengan muatan yang dipengaruhi. Ya, sehingga bisa diartikan bahwa E sama dengan F12 dibagi dengan Q1. Ya, artinya F12 itu apa? Gaya yang dialami oleh muatan satu akibat adanya muatan yang kedua. Ya, jadi muatan kedua sebagai penyebab. Nah, kemudian dari situ juga akhirnya kita bisa hitung besarnya intensitas medan listrik yang diakibatkan oleh muatan. Baik muatan secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu muatan yang bersifat diskrit, artinya adalah muatan yang dapat dipisahkan menjadi satu bagian, ya, yang secara jelas dapat dipisahkan begitu. Nah, dan yang kedua adalah muatan yang kontinu atau muatan yang kumpulan dari muatan-muatan yang nantinya akan membentuk suatu bangun atau suatu ruang, ya. Nah, kemarin kita juga sudah sampaikan baik muatan yang berbentuk batang, kemudian berbentuk luasan, dan juga berbentuk volume. Nah, pada kesempatan ini kita akan sedikit mengulas kembali terkait dengan itu, tetapi dengan konsep yang berbeda, yang disebut sebagai adanya hukum Gauss. Nah, dari hukum Gauss itu sebenarnya bagaimana? Jadi konsep dari hukum Gauss itu sebenarnya adalah dimulai dari ini teman-teman. Jadi nanti adalah tujuan pembelajarannya adalah memahami konsep flux. Apa itu flux? Nanti kita akan coba lihat. Kemudian menentukan dan menghitung flux medan listrik.
Kemudian menentukan dan memahami kegunaan hukum Gauss. Kemudian menggunakan hukum Gauss dan memilih permukaan Gauss yang sesuai untuk menghitung medan listriknya. Dan sebagainya, yang teman-teman bisa coba pahami. Ya. Nah, kita masuk pada materi yang pertama, flux. Ya, flux itu bisa diartikan apa? Flux itu berawal dari begini, teman-teman. Jadi kalau saya punya sebuah medan, ya, sebuah muatan, ini medan muatan misalnya positif begini, ya. Kita punya muatan positif, maka seperti yang tadi saya sampaikan, maka dia akan punya ya, garis. Nah, kita punya garis yang seperti ini. Nah, karena muatannya positif, maka E-nya akan mengarah menjauhi dirinya atau keluar. Nah, di titik ini, misalnya di titik ini, itu ada suatu titik yang akan kita coba evaluasi. Nah, kalau hanya titik kan berarti hanya satu saja. Itu kalau hanya titik. Tetapi bagaimana nanti kalau misalnya kita akan melihat sejauh mana sih kumpulan dari sebuah E itu atau kuat medan listrik itu kalau misalnya itu tidak lagi berupa titik. Ya, tidak lagi berupa titik, tapi berupa apa? Bisa berupa garis, bisa berupa luasan. Tetapi biasanya yang lebih anu itu adalah berupa luasan. Jadi kalau misalnya ini kita lihat akan seperti ini. Nah, banyak sekali di sini akan berhimpit begini. Nah, akan seperti ini. Nah, kemudian dari sini kita coba lihat ada sebuah luasan. Misalnya saya mengatakan di situ ada suatu luasan yang berbentuknya begini. Nah, kalau misalnya saya punya luasan ini adalah A, maka jenengan bisa melihat berapa sih jumlah garis gaya listrik. Ya, garis gaya medan listrik yang menembus luasan itu. Ya, yang menembus, artinya yang melewati. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, kalau misalnya teman-teman perhatikan, ya, ini ada ini. Kemudian ada yang ke sana, 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 ada yang ke bawah. Dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga secara apa namanya? Secara kuantitatif kalau misalnya dia dapat terbedakan secara jelas, maka jenengan bisa melihat berapa sih sebenarnya jumlah dari garis gaya ini yang melewati ini luasan ini. Saya punya luasan ini. Nah, dari situlah maka akan muncul saja nih atau sebenarnya apa sih itu? Nah, secara fisis ya disepakati bahwa itu yang disebut sebagai flux. Flux listrik atau flux medan listrik. Apa flux itu? Ya ini jumlah ini. Jadi ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi jumlah garis gaya listrik, ya garis gaya listrik atau garis gaya medan listrik yang menembus suatu luasan itu disebut sebagai flux atau apapun di situ istilahnya. Nah, jadi bisa diartikan demikian. Itu adalah fluxnya. Nah, kalau Anda perhatikan, kalau A-nya itu nanti, ya misalnya ini A-nya seperti ini. Kemudian di sisi lain, ya suatu ketika A-nya akan berubah bentuk. Ukurannya sama. Tetapi kalau dia ada di sini misalnya, ya ada di sini, kemudian begini. Maka yang akan masuk berapa banyak? Sedikit. Belum lagi kalau misalnya saya punya yang lain lagi. Kalau misalnya posisinya demikian. Posisinya kebetulan adalah sama. Tapi posisinya adalah sejajar begini. Loh, ternyata tidak ada yang masuk. Nah, sehingga dengan kondisi yang seperti itu sebenarnya yang namanya flux itu akan ditentukan apa? Ditentukan adalah sudut. Ya, sudut apa? Sudut antara garis gaya listriknya terhadap bidang permukaan. Jadi kalau misalnya saya gambarkan secara mendatar begini, ini adalah garis gaya magnet, garis gaya listriknya, arahnya ke sana. Kemudian di sisi lain saya punya luasannya. Ya, saya punya luasannya. Luasannya bagaimana? Kalau luasannya saya lihat gambar dari samping ya, ini tegak lurus misalnya. Ambil potongannya, begitu kan? Maka semuanya akan masuk dalam suatu luasan tersebut. Jadi ini luasan saya ambil dari samping ya, kita potong dari samping begitu.
Nah, suatu ketika bagaimana kalau misalnya dia akan miring begini? Ini dengan panjang yang sama ya teman-teman ya. Oke, masih sama. Ya, oke masih sama. Tetapi sebenarnya kan kalau kita perhatikan, sepertinya di atasnya ini masih ada. Karena nah, ini. Ya. Nah, itu kan kalau kita perhatikan kan berapa jumlah yang bisa masuk di dalam luasan itu. Berbeda kan antara yang pertama dan yang kedua. Belum lagi kalau misalnya posisi luasannya berubah menjadi begini. Ada nggak yang masuk di sana? Tidak ada. Artinya adalah semua garis gaya listrik yang diakibatkan oleh muatan Q, saya katakan ini adalah Q ini, tidak ada yang masuk pada yang ini. Kalau ini yang pertama, ini saya akan anggap ini 1, ini adalah 2, ini adalah 3. Nah, secara gambar, secara grafis kita bisa mengatakan bahwa flux yang pertama lebih besar daripada flux yang kedua dan akan lebih besar daripada flux yang ketiga. Nah, artinya nanti kita bisa hitung. Nah, terus gunanya apa Pak untuk menghitung itu? Sebenarnya gunanya ini adalah untuk menentukan sebenarnya. Kalau saya punya wakil di sini ada suatu luasan nanti, kira-kira berapa sih sebenarnya medan listrik yang total medan listrik yang masuk di situ. Kan saya bisa katakan ini medan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan ada 8 di situ ya. Ya, ada 8. Ketika dia ada 8, maka saya bisa katakan bahwa E yang masuk di situ yang di pertama itu bahwa E-nya 8 kali E yang ada 8 kalinya kan ya? Betul begitu, teman-teman. Bisa dipahami dari situ? Ada 8 kalinya. Sementara kalau yang kedua ada berapa? 6 kalinya. Yang ketiga berapa? 0 karena tidak ada yang masuk pada luasan itu. Nah, sehingga kita bisa melihat sebenarnya nanti pengaruhnya bagaimana. Nah, itulah yang disebut sebagai flux listrik. Jadi secara garis besar, ya flux listrik itu apa? Ya, jadi flux listrik itu adalah besarnya medan listrik atau medan gaya listrik, gaya apa namanya, garis gaya listrik yang menembus atau melalui satu permukaan. Sehingga kalau di situ kita lihat, maka persamaannya menjadi demikian, bahwa di flux, jadi ini adalah fluxnya itu disebut sebagai PB ini, itu adalah fluxnya, maka fluxnya itu adalah sama dengan itu. Karena apa? Karena dia tergantung pada luasannya. Arah luasannya bagaimana? Ya, arah luasannya itu kemana? Ya, kalau arah luasannya itu sejajar, searah, maka dia tidak akan punya garis gaya yang menembus luasan itu. Tetapi kalau dia tegak lurus dengan bidangnya, maka dia akan punya. Sehingga dikatakan bahwa D fluxnya sama dengan E dot dA. Atau EA cos theta. Nah, sekarang pertanyaan begini, tetanya itu yang mana? Theta di situ adalah sudut antara E dan A. Apa? E dan A ini adalah bahwa arah A ini arah A, karena di sini jangan pahami bahwa di sini adalah DA itu adalah vektor ya, teman-teman. Ya. Jadi DA itu arah istilahnya arah dari sebuah luasan. Ya, luasan. Jadi kalau misalnya saya punya sebuah kubus begini, entah kubus entah apalah pokoknya. Pak, bukan kubus itu, Pak. Halo, ya wis, enggak apa-apa. Maka yang dikatakan luasan ini sebenarnya sama seperti kalau misalnya kita buat menjadi sebuah jaring-jaring. Ya kan? Maka yang di sini arahnya ke sana. Yang di sini arahnya ke atas. Yang ke sini arahnya ke sana, yang sini arahnya ke bawah, yang sini arahnya ke sini, dan ini arahnya ke sini. Jadi bagaimana nanti dia akan membuat suatu bentuk ya yang didasarkan pada luasan itu. Jadi ibaratnya kalau dengan punya apa ya, punya sebuah kotak atau apa, atau misalnya dengan punya kotak, kemudian kotak itu jangan bungkus dengan kardus, tetapi ukurannya sama persis. Maka ketika jenengan akan melepas tutupnya atau selimutnya atau kardusnya tadi, kulitnya tadi, maka jenengan kita potong,
dia akan geser ke kanan kan yang sebelah sini. Nggak mungkin akan ke kiri. Kaki kiri nggak akan bisa lepas. Yang di atas pun juga demikian. Ketika akan melepas, maka ketika Anda lepas, maka lemnya Anda lepas, kemudian Anda tarik ke atas, bukan ke bawah. Begitu juga dengan yang samping, kiri, kanan, dan atas dan bawah. Jadi itu arahnya ke sana. Sehingga kalau Anda perhatikan di sini, bisa jadi bahwa E ini adalah E, kemudian A, cos theta itu adalah apa? Bisa diartikan arah tegak lurus bidangnya. Atau bahwa theta adalah sudut yang dibentuk antara E dengan normal bidang. Jadi kalau misalnya kita gambar tadi dari samping, tadi ya teman-teman, dari samping ini ke sini ya, arahnya E-nya, kemudian ada bidangnya begini. Ada bidangnya begini misalnya, ini bidangnya, bidang A, maka nanti adalah ini. Normal bidangnya itu adalah ini. Nah, ini adalah normal bidangnya. Ya, normal bidangnya adalah ini N. Maka sudut yang dibentuk antara E dan A itu adalah ini. Ini adalah theta. Ya, sudut yang dibentuk antara DA dengan normal bidang. Atau bisa dikatakan dengan A-nya. Arah A-nya kemana? Arah A-nya adalah tegak lurus terhadap permukaannya. Ya, tegak lurus terhadap permukaan bidang. Ada pertanyaan sampai di sini? Sehingga nanti kalau misalnya, oh Pak, bagaimana kalau misalnya dia sejajar? Ya, ketika dia sejajar kan akan dapat begini. Ya, kalau dia sejajar kan begini. Nah, ini bidangnya akan begini, maka normal bidangnya kan ke atas. Ini kan N-nya. Sementara E-nya kan ke sana. Maka ini adalah tetanya. Berapa tetanya? Di sini adalah 90. Nah, kalau tetanya 90, Anda masukkan ke sini, maka fluksnya akan sama dengan 0. Paham, Ji? Paham, teman-teman? Ada pertanyaan sampai di sini? Monggo kalau ada pertanyaan, silahkan. Tidak usah takut untuk bertanya. Ya, seperti yang di kelas kemarin loh. Bertanya aja nggak apa-apa. Pas pas luring itu kan kita berdiskusi lebih enak di situ sebenarnya. Ya. Ya, di situ kan A dituliskan A adalah vektor normal ke permukaan. Besar A dan arah normal ke permukaan. Ya. Jadi yang tegak lurus permukaan, arah permukaannya. Jadi kalau misalnya kita melepas selimut dari sebuah atau jaring-jaring dari sebuah kubus, ya sudah ya seperti itu tadi arahnya. Normal bidangnya. Oke ya, lanjut ya. Lanjut. Sehingga akan seperti ini teman-teman. Ya. Jadi kalau seperti ini maka A-nya ke sana, maka ini kan begini, maka ini E akan sejajar. Maka A-nya di sini sejajar dengan E. Atau dengan kata lain bahwa theta akan sama dengan 0. Ya. Kemudian yang di sini, maka normalnya kan akan ke atas. Ini A-nya akan ke sini. Oleh mengatakan oleh A boleh. Atau dia mengatakan ini adalah N-nya. Maka Anda dapatkan ini. Theta. Theta-nya adalah 90. Maka kalau Anda masukkan ke persamaan yang ada di sini, atau bahwa flux sama dengan E cos theta dikalikan dengan A, maka theta-nya ini 90, maka E-nya akan sama dengan 0. Seperti itu kira-kira? Ada pertanyaan? Monggo silahkan. Dan Anda perlu ingat bahwa ini adalah dot product, maka di sini adalah apa? Ketika perkalian dot, hasilnya apa? Vektor atau skalar? Skalar. Nah, ini adalah skalar. Nah, jadi fluxnya itu skalar. Ya, fluxnya itu adalah skalar. Paham, G, teman-teman? Jadi nanti kalau ada pertanyaan seperti itu atau ada yang bertanya terkait dengan itu, jangan baru bisa menjelaskan.
Oh, itu toh maksudnya. Ya, itu maksudnya. Jadi kalau yang di sini nanti adalah A-nya maksimal. Fluxnya maksimal. Karena semua garis gaya yang menembus itu, yang melewati itu bisa semuanya bisa masuk. Ya, bisa masuk di situ. Oke, next ya. Nah, ini juga sama seperti tadi, seperti yang saya katakan tadi. Ya, akan demikian. Nanti jenengan bisa. Nah, sama seperti ini juga demikian. Yang ini adalah nanti akan maksimum, ini adalah minimum, yang ini ya tergantung sudutnya seperti apa. Ya, bisa hitung di situ. Nah, itu kalau misalnya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau permukaannya adalah melengkung? Ya, permukaan melengkung. Tadi kan permukaannya datar. Ya. Nah, permukaannya melengkung, maka sebenarnya sama seperti yang kemarin, teman-teman. Ya, sama seperti halnya kalau kita punya kemarin E yang dihitung atau diakibatkan oleh sebuah muatan. Nah, cuman sekarang ini dibalik. Kalau kemarin kita mencari E dari sebuah muatan yang bentuknya adalah tadi bentuknya adalah batang, kemudian dia bentuknya adalah sebuah luasan, kemudian volume, maka kita balik. Nah, sekarang bagaimana kalau muatan itu menembus suatu luasannya? Ya, muatannya ada di tengah, tetapi satu misalnya dalam tanda petik. Nah, sekarang yang akan kita lihat adalah di setiap luasan itu sama atau tidak. Nah, seperti kemarin kan kita sudah sampaikan bahwa kalau misalnya saya punya muatan yang ada di sini, maka pada setiap jarak yang sama, saya punya begini, ya kemarin kan ya, selama ini ada jaraknya sama, ini adalah R, maka di sini saya punya E1, ini ada E2, ini ada E3, E4, E5, dan sebagainya di titik-titik ini, maka besarnya akan sama. Yang berbeda apa? Arahnya. Wah, ini orang fisika ini nggak kurang kerjaan ini. Kemarin kita mencari E-nya. Yang sekarang ada luasannya, kita mencari besarnya E, tapi pada luasan itu. Sebenarnya sama saja, teman-teman. Ya, sebenarnya sama saja. Jadi nanti kita akan coba buktikan. Benar nggak itu seperti itu? Sama seperti yang kemarin kita punya satu luasan, misalnya luasan begini. Nah, sekarang kita cari E-nya di sini. E-nya berapa? Kan berarti kan kumpulan dari ini kan? Integral ini kan ya? Integral dari ini kan? Kan begini kan ya kemarin? Nah, sekarang dibalik. Baliknya bagaimana? Saya punya muatan di sini, ini muatannya. Ya, E-nya di sini bagi berapa? E-nya di dalam sebuah luasan itu. Jadi kalau kemarin muatannya itu ada di sini, ini adalah Q-nya, muatannya. Saya dapatkan E di sini. Nah, sekarang kita balik. Kenapa kok kita balik? Karena terkadang kasus-kasus atau pemahaman fisis yang ada di situ tuh memang harus dibalik. Ya, kasus tertentu harus dibalik. Sehingga kalau muatannya di sini, maka di sini berapa sih E-nya di sini? E-nya di sini berapa? E di sini berapa? Nah, makanya di sini adalah bagaimana kalau permukaannya berupa permukaan lengkung. Ya, bagaimana kalau permukaannya lengkung? Begitu kan? Maka kalau permukaan lengkung kan berarti kan apa? R-nya kan berbeda-beda toh, Pak. Jadi kalau misalnya saya punya permukaan kita dari samping begini misalnya, maka E-nya dari sana, berarti saya punya R1, ada R2, ada R3, ada R4, ada R5. Ini adalah E muatannya. Nah, sepanjang ini kira-kira E-nya berapa? Jumlah E-nya berapa? Jumlah fluxnya berapa sih sebenarnya yang dialami oleh permukaan lengkung itu? Paham, teman-teman? Monggo, kalau ada pertanyaan dulu silahkan, ayo. Nah, kalau permukaannya datar begini sih gampang toh kalau permukaan datar. Oh, permukaan datar, Pak.
Oke, begini. Jelas. Jaraknya kira-kira bagaimana? Jadi kalau misalnya nanti, oh ya ada istilah begini. Kalau misalnya muatan itu homogen misalnya begitu. Kalau dikatakan muatan homogen itu adalah muatan dengan besar yang sama, arahnya juga sama atau muatan yang seragam. Ya, seragam nanti namanya muatannya. Ya, muatannya akan seragam di sana. Itu homogen. Kalau heterogen berarti muatannya berbeda-beda. Ya, muatannya akan berbeda-beda. Itu yang heterogen. Tapi kalau homogen maka muatannya adalah sama. Itu nggih. Jadi ini akan berbeda antara yang ini dengan yang ini karena ini apa? R-nya berbeda, teman-teman. Maka di sini akan ada dA karena dA-nya berubah. Kenapa berubah? Dia ditentukan oleh jaraknya itu tadi. Maka menjadi fluxnya adalah E dot dA. Kalau E-nya kan tidak berubah. Sumbernya tidak berubah, yang berubah adalah dA-nya. Suatu ketika dA-nya bisa melengkung. Suatu ketika dA-nya bisa tegak lurus, tapi suatu ketika dia tidak tegak lurus. Jadi kalau misalnya ini saya tambahkan ada yang begini misalnya. Jadi permukaannya akan seperti ini. Misalnya begini, maka ketika dia di sini, nah ini kan sejajar di sini. Di titik itu maka tidak ada E-nya di situ. Dia tidak bisa menghitung fluxnya. Jadi E yang ada di situ tidak akan berpengaruh. Maka perlu namanya integral dA. Ya. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini, maka ya secara garis besar nanti kita bisa mencari apa? Di suatu ruang tertutup. Apa tuh ruang tertutup? Atau integral ruang tertutup? Jadi integral keseluruhan. Ya. Keseluruhannya itu nanti menjadi integral ruang yang tertutup. Ya. Keseluruhannya, secara keseluruhannya bagaimana? Apakah secara keseluruhan itu nanti akan berpengaruh atau tidak? Jadi nanti kalau misalnya tadi bahwa E sama dengan adalah K per R kuadrat, maka ketika jaraknya sama, R-nya sama dari titik muatannya, maka nilai E-nya akan sama. Itu E-nya. Tapi bagaimana kalau kita bisa menghitung seluruhnya dalam permukaan itu berapa? Maka kita menggunakan bahwa fluxnya adalah ini. Maka dA-nya menjadi apa? Ruangnya, integralnya integral tertutup. Dari titik itu kembali lagi ke titik itu. Seluruhnya berarti ini. Seluruhnya. Baik yang dari sini ke sana, ke sana, ke sana, ke bawah. Selama dia melengkapi ruang itu, ya sudah, maka kita bisa hitung. Jumlahnya ada berapa sebenarnya nanti yang masuk ke sana. Maka dikatakan sebagai integral tertutup. Apa artinya apa? Bahwa keseluruhan. Jadi kalau misalnya dengan yang namanya tertutup, kalau misalnya seperti ini, ya dia dari sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Itu namanya tertutup. Ya, integral tertutup. Ya, nanti kita bisa sebentar pelan-pelan nanti kita akan coba pelajari atau kita akan coba jelaskan. Nah, seperti ini kalau misalnya penggambarannya. Ya, untuk permukaan tertutup, flux positif untuk garis-garis median yang meninggalkan volume tertutup, flux negatif adalah yang atau yang masuk. Ya, jadi kalau misalnya seperti ini adalah yang masuk, tetapi yang sini nanti akan keluar. Ya, jadi seperti itu. Kalau misalnya kita muatannya ada di luar, tapi kalau muatannya ada di dalam luasan itu bagaimana? Berarti semuanya adalah kalau tidak masuk ya keluar. Jadi kalau kita bandingkan di sini kan muatannya dari sini nih. Maka di bagian ini maka muatannya akan masuk, tetapi di bagian ini akan keluar. Gitu? Di bagian ini bisa saya tambahkan, oh ini masuk, tapi ketika di sini, oh ini keluar. Maksud dari kalimat itu adalah demikian. Nah, secara garis besar, ya jumlah totalnya jika muatan berada di luar permukaan tertutup, maka flux netonya sama dengan 0. Jadi antara yang masuk dengan yang keluar akan sama. Kalau dia ada di situ. Karena apa?
Ketika ini masuk satu, ini kan keluar di sana satu. Ini masuk, ini pasti akan keluar. Ini masuk, ini akan keluar. Yang sini masuk, ini keluar. Sehingga antara yang masuk dengan yang keluar itu pasti akan sama. Berbeda kalau misalnya muatannya ada di dalam luasan itu. Akan berbeda. Kalau muatannya ada di dalam luasan, jadi misalnya begini, saya punya muatan begini, kemudian luasannya akan begini. Maka kalau luasan di situ tidak ada yang masuk dan kalau yang masuk masuk semua. Kalau yang keluar keluar semua. Jadi kalau muatannya positif, yang menembus luasan ini adalah yang ini aja semua. Luasannya kan ini. Ya sudah, maka tidak ada yang namanya masuk dengan yang keluar. Karena dia berada di dalam. Itu di luar permukaan. Kalau ini di dalam permukaan. Maka kita bisa hitung nanti. Sama seperti ini, nanti jangan bisa baca, dan seterusnya. Sehingga nanti permukaannya akan seperti ini. Jadi kalau dalam permukaan bola nanti akan kita dapatkan demikian. Maka integral tertutup defluxnya, total defluxnya adalah E.dA. Integral apa? Integral tertutup. Artinya apa integral tertutup? Jadi meskipun saya mendapatkan di sini nanti juga akan sama dengan yang di sini. Nanti juga akan sama dengan yang di sini. Ini samakan di sini. Sama. Ya, sehingga nanti besarnya flux adalah sama dengan ini. E-nya, ini adalah E. Itu adalah E-nya. Lupa kosinusnya kemana? Kosinusnya itu dia ketika di dalam suatu ruang bola yang seperti itu, maka antara E dan dA-nya adalah sejajar. Atau θ-nya akan sama dengan 0. Karena arahnya akan keluar, pasti akan tegak lurus. Pasti akan tegak lurus permukaan kalau pada permukaan bola, maka θ-nya sama dengan 0. Dari sini maka θ-nya θ sama dengan 0. Anda perhatikan di sini. Ya, bahwa dA itu sejajar dengan E. Sehingga dari sini saya akan dapatkan bahwa θ akan sama dengan 0. Nah, dari situ maka akan muncul bahwa ini dA per R kuadratnya adalah D omega, di mana D omega itu adalah sudut ruang. Ya, sudut ruang. Apa sudut ruang? Ya seluruhnya itu. Bahwa totalnya sebenarnya adalah 360 atau 2pi. Tapi 2pi-nya ke segala arah. Jadi kalau dari samping seperti ini kan 360. Nanti kalau kita putar begitu, dia juga akan 360. Kita putar lagi juga demikian. Maka dikatakan sudut ruang. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka Mbah Gauss, ya, Gauss itu mencoba untuk melakukan perhitungan dengan berbagai macam percobaan. Dihitung, kemudian dicoba lagi, dihitung lagi, maka akan muncul seperti ini. Maka sebenarnya jumlah ini akan masuk di sini, ini adalah jumlah flux atau garis gaya yang menembus suatu luasan, ya, jumlah garis gaya yang menembus suatu luasan itu sama dengan apa? Jumlah muatan yang dilingkupinya. Ya, sebanding dengan jumlah muatan yang dilingkupinya. Jadi jumlahnya itu sebanding dengan yang dari situ. Kalau di sini ada 100 ya berarti di luar berarti akan 100 jumlah garis gayanya. Karena dari 100 itu masing-masing akan memberikan E. Ternyata demikian. Ya, ternyata demikian. Sehingga nanti dapatnya seperti ini. Jadi kalau misalnya ini ya sama seperti itu. Kalau misalnya muatannya di dalamnya 1 ya sudah. Jadi tergantung jumlah muatan yang ada di dalamnya. Nah, DA itu apa? DA ini nanti secara luas itu adalah sebenarnya adalah luasannya. Luasan yang ditembus oleh E. Ini jumlah muatannya. Sebenarnya nanti ada yang lebih anu lagi, bahwa kalau muatannya berupa muatan yang kontinu, dia tidak demikian. Ketika ada muatannya kontinu adalah integral tertutup begini, E dot dA ini akan sama dengan
1 per epsilon 0 ini adalah dq. Itu kalau untuk muatan yang kontinu. Bedanya apa, Pak? Nanti kita akan coba lihat perlahan-lahan. Ya, perlahan-lahan kita akan coba lihat sehingga nanti kita bisa dapat pemahamannya. Tidak hanya menghafalkan saja, menghafalkan gampang kok. Memahaminya yang susah. Menghitung gampang. Kalau semua parameternya diketahui, kemudian kita punya rumusnya, gampang. Tetapi kalau misalnya nanti parameternya coba diubah sedikit, kalimatnya diubah saja, kalau misalnya kita tidak tahu pemahamannya, ini ya susah. Jadi kalau dari sini maka akan seperti ini. Maka ini nanti menjadi apa? Discrete ini. Ini kontinu, mohon maaf. Ini kontinu. Nah, ketika kontinu dengan kemarin kita dapatkan bahwa dq itu bisa sama dengan lambda dl. Ini sama dengan tau dA. Atau juga akan sama dengan rho dv. Maka tergantung nanti seperti apa. Seperti apa muatan yang ada di dalamnya. Jadi kalau di sini muatannya aja ini, ya sudah, berarti muatannya ini. Jadi di titik ini, maka saya mencari di titik ini, maka E-nya di titik ini berapa? Ya sudah, maka E-nya di sini sama dengan apa? Kita bisa tentukan bahwa E, ya, E-nya di sini, maka E dot dA luasannya sama dengan apa? Sebenarnya adalah dq-nya per epsilon 0. Luasannya apa? Luasannya berupa luasan ini, lingkaran. Maka E, luasan lingkaran itu apa? 4 pi r kuadrat sama dengan dq-nya berapa? Hanya ada satu, ya udah Q per epsilon 0. Maka E-nya sama dengan Q per, saya turunkan ke bawah, 4 pi r kuadrat epsilon 0. Seperti ini. Kok ketoknya sampean gampang, Pak, mengerjakannya? Kok kita gampang gitu kan? Ya sebenarnya ya kalau misalnya kita menganggap dia menjadi satu susah, menjadi susah. Tetapi kalau kita pahami saja, insya Allah bisa. Allah maksud begitu ya sudah, nanti kita akan coba lihat pelan-pelan. Ada pertanyaan sampai di sini, monggo silahkan. Silahkan teman-teman, ada pertanyaan? Halo, yang di rumah masih dengar suara saya kan ya? Masih, Pak. Masih, Pak, masih. Oke, ada pertanyaan? Belum? Belum, Pak. Oke, pelan-pelan ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung Pak bertanya tentang ini, enggak apa. Jadi langsung aja di apa namanya di interupsi kalau bahasa kerennya wakil rakyat itu interupsi pimpinan gitu kan ya. Ya, nanti kita akan pelan-pelan saja, enggak harus tergesa-gesa. Nah, sehingga dia seperti ini teman-teman. Maka secara garis besar hukum gaya adalah jumlah garis gaya atau flux listrik, tadi kan jumlah garis gaya tadi, flux listrik tadi, yang menembus suatu permukaan ke arah luar. Yang menembus suatu permukaan. Sebanding dengan jumlah muatan positif yang dilingkupinya. Ya. Jadi sebenarnya bukan kalau dia keluar, tapi kalau dia ke dalam atau yang masuk ya berarti jumlah garis gaya yang menembus permukaan tertutup ke arah dalam sebanding dengan muatan negatif yang dilingkupinya. Sebenarnya kan demikian. Karena muatan bisa positif, bisa negatif. Tetapi adalah sebenarnya jumlah garis gaya yang menembus suatu permukaan sebanding dengan jumlah muatan yang dilingkupinya tadi. Ya, sehingga ada di sini nih, E dan dA. Jadi ini bisa dq. Pak, ini kok tidak pakai integral? Kan di situ integral bisa digantikan menjadi apa? Sigma. Sebenarnya integral itu kan sigma. Cuman karena sigma atau penjumlahan dari sesuatu yang secara kontinu. Kalau sigma itu kan diskrit. Jadi ini adalah bagian ini adalah kontinu, ini adalah diskrit. Jadi sebenarnya seperti itu. 1, 2, 3, 4 ya. Cuman kalau jumlahnya banyak atau ukurannya sangat banyak, maka kita tidak bisa melakukan penjumlahan secara diskrit. Ya. Oke ya. Baik, ada pertanyaan dulu, monggo silahkan. Belum ya, next dulu ya.
Oke, baik, kita lihat pelan-pelan saja. Ya, sehingga kita bisa lihat seperti ini. Jadi kalau muatannya ada di dalam ringgi, di dalam ini misalnya, maka saya dapatkan, maka DA yang pertama ada di sebelah kanan. Sebenarnya saya katakan tadi, maka DA-nya adalah ini. Maka kalau dari sini E-nya ke sana, DA-nya juga ke sana. DA-nya. Maka yang di sini di atas begini, ini ke sana begini, ini E-nya ke sana misalnya, maka DA-nya juga akan ke sana, ini DA-nya. Dan seterusnya. Sehingga kita bisa menghitung. Nah, kalau dari kondisi seperti ini, maka sebenarnya jumlahnya nanti akan sama dengan berapa? Ya, jumlah totalnya akan sama dengan berapa? Apakah sama dengan 0? Ya tidak. Ya jumlah semuanya nanti kalau jumlahnya. Ya, kalau muatannya ada di dalam. Tetapi kalau muatannya di luar bagaimana, Pak? Tadi katanya jumlah muatan jumlah garis KI yang menembus suatu permukaan dan muatannya ada di luar, maka akan sama dengan 0. Maksudnya demikian. Kalau saya punya muatan ini, oke ya. Nah, oke. Maksudnya demikian, teman-teman. Mudah-mudahan biar teman-teman nanti tahu maksudnya. Jadi kalau muatannya ada di sini, muatan di sini, ya tadi sebenarnya sudah saya sampaikan. Maka dia akan masuk sini. Set, tekan terus kan. Nah, ini masuk. Tetapi ini kan akan keluar di titik ini. Ya, jumlah yang masuk sama dengan jumlah yang keluar. Kalau muatannya ada di luar. Kalau muatannya di dalam bagaimana? Tidak. Sebagai contoh yang di depan ini. Ini muatannya karena muatannya positif, dia bisa bergerak. Kan dia akan menjauhi medannya. Maka dia bergerak ke kanan dan bergerak ke kiri. Yang ke kanan, DA-nya ini juga ke kanan, DA-nya. Yang ke kiri, DA-nya juga akan ke kiri. Jadi kalau kita lihat ini E-nya, anggap adalah E. Kalau kita punya gambarnya seperti ini adalah sumbu X, sumbu Y ya. Ini sumbu X, ini sumbu Z. Maka E-nya adalah EX di sini. Maka ini adalah, oh maaf, bukan X ya, Y ya. Y berarti yang itu ya. Maka kalau saya punya E-nya, maka E-nya di sini adalah EJ. DA-nya apa? Maka DA-nya juga J. Kan ke kanan. Iya, paham ya? Kemudian yang di sini, E-nya adalah minus J. Karena dia arahnya ke kiri. Nah, DA-nya bagaimana? DA-nya juga minus J. Sehingga masing-masing akan mendapatkan ini ada flux 1, ini ada juga ada flux 2. Ya, masing-masing akan ada nilainya. Tetapi kalau di sini kan tidak. Yang di sini maksudnya tadi adalah yang di sini adalah ini adalah DA-nya. DA-nya adalah minus J. Ini adalah E-nya adalah J. Betul kan begitu? Ya, kemudian yang di sini DA-nya adalah J ke kanan. E-nya J. Sehingga kalau Anda jumlahkan bagaimana? Ini ada kalau saya jumlahkan maka saya dapatkan fluxnya min. Ya, di sini adalah plus flux. Sehingga kalau ini saya jumlahkan kedua-duanya, maka ketemunya apa? Ini akan sama dengan 0. Maksudnya seperti itu, teman-teman. Jadi kalau dia muatannya itu berada di luar suatu bidang permukaan begitu, antara yang masuk sama dengan yang keluar. Paham ya, teman-teman? Nanti kalau ada pertanyaan seperti itu atau pernyataan demikian, mudah-mudahan bisa dijelaskan ke teman-teman. Jadi maksudnya apa ini pernyataan ini? Kok membuat saya menjadi bingung begitu? Next ya. Oke, sehingga akan seperti ini. Contohnya akan demikian. Kalau dia berupa bola juga akan seperti itu. Atau muatan titik pun juga akan demikian.
Jadi yang dikatakan θ-nya tadi seperti ini. Ini adalah DE-nya ke sana, maka sebenarnya di titik ini, maka DA-nya juga ke sana. Maka DE dan DA akan sama dengan akan sejajar. Jadi A-nya di sini adalah muatan yang luas permukaan Gauss yang memiliki jarak tadi. Luas permukaan Gauss. Jadi di sini adalah luas permukaan Gauss-nya. Ya, seperti itu. Maka akan sama dengan ini. Luas permukaan apa ini? Berupa apa? Dalam kondisi ini maka DA-nya berupa apa? Lingkaran. Bola ya. Bola. Atau kulit bola. Sehingga besarnya adalah sama dengan 4 pi R kuadrat. Sehingga kalau masuknya akan seperti ini. Karena muatannya cuma 1 di sini. Maka muatannya adalah ini. Nah, sebenarnya sama kan kalau Anda perhatikan, di titik ini berapa E-nya? Maka E-nya di titik ini, karena jaraknya adalah R, maka E-nya sama dengan K Q per R kuadrat. Ini kan K. Yuk, sama. Ini muatan diskrit. Oke, paham ya teman-teman? Sampai di sini? Oh, masih gampang, Pak. Oke, masih gampang. Nah, ini sama dengan hukum Coulomb. Nah, ini kita lihat dari sini. Nanti pemahaman-pemahaman ini akan sambil jalan, jangan bisa baca, nanti akan saya berikan. Nah, sehingga secara garis besar akan seperti ini. Bahwa DA-nya ini adalah flux total di dalam permukaan tertutup. Nah, ini berarti DA-nya ini permukaan tertutup atau permukaan Gauss-nya. Sementara Q-nya ini adalah muatan yang dilingkupi atau yang berada dalam luasan tadi. Ada banyaknya berapa di dalam luasan tadi. Karena nanti akan berbeda. Beberapa kasus berbeda nanti di situ. Ya, kalau muatannya ini bagaimana, muatan ini bagaimana. Nanti di aplikasinya akan ada, teman-teman. Ya. Akan seperti ini. Kalau dia muatannya berupa muatan silinder, ya muatannya berupa silinder, maka akan berbeda. Ya. Jadi kalau pilih permukaan Gauss di dalam silinder ini berbentuk pil silinder. Ini kan permukaannya. Hitung flux medan listrik yang melalui permukaan. Jadi muatannya di dalam, maka dia ada yang ke sana dan ada yang ke kiri. Jadi luasannya berupa apa? Jadi akan menjadi seperti ini. Maksudnya apa, Pak? Nanti kita akan lihat bersama-sama. Ya, hitung flux dari medan listrik yang melalui permukaan Gauss. Permukaannya kan berupa ini. Atau mungkin permukaannya adalah ini. Permukaan Gauss-nya. Maka akan ada yang ke kiri dan akan ada yang ke kanan. Maka sama dengan fluxnya sama dengan 2E dikalikan dengan A. Sehingga akan menjadi seperti itu. Ya Pak, nanti kita akan lihat bersama-sama. Ya, sehingga akan demikian, ya kerapatan muatan dan sebagainya akan seperti itu. Wah, ini masih belum Pak, nanti kalau tidak di dalam contoh, nanti kita akan lihat bersama. Ya, jadi kalau seperti ini, misalnya ini berupa titik. Ketika berupa titik, maka permukaannya juga berupa bola. Ya, kalau dia berupa silinder bagaimana? Juga akan demikian. Jadi sebenarnya nanti kalau dalam silinder itu adalah kalau muatannya adalah muatan silinder begini, maka sebenarnya yang ada itu hanya yang keluar di sini, tidak ada yang ke sini. Tidak ada yang ke sini, tidak ada. Ini E-nya sama dengan 0 kalau yang di sini. Yang ada hanya yang ke sana. Yang ke bawah, yang ke sini dan sebagainya. Ya, yang tegak lurus pada permukaan apa? Permukaannya silinder. Ya, permukaan silinder. Jadi kalau misalnya seperti ini gambarannya, maka gampangannya begini, bahwa nanti integral E.dA, nanti kita akan buktikan sama dengan Q, ini dQ per epsilon 0. Ya,
dA-nya berupa apa? Silinder, maka menjadi E. dA-nya apa? Kan selimutnya. Ya, selimutnya kan dikali selimutnya apa? Berarti 2pi R ya dikalikan apa? L. Kalau panjangnya adalah L. Ini adalah kelilingnya ini. Kalau ini kita bedah, ya kalau kita bedah dari sebuah silinder itu kalau kita bedah kan jadi seperti ini. Nah, kan begini kan? Ini garis tengahnya, maka ini adalah R, ini juga R, ini adalah L. Nah, atau kalau nggak gitu dia akan kalau kita bedah begitu, oh bukan begini. Ini akan menjadi bukan R dan R. Maaf. Jadi panjangnya ini kan sama dengan apa? Kelilingnya kan? Keliling apa namanya? Lingkaran apa namanya? Lingkaran ya atau apa namanya? Keliling lingkaran ya. Ya, yang dari kalau ini dia berubah menjadi begini. Nah, kalau ini saya potong di sini, saya lebarkan kan menjadi seperti ini. Sama dengan yang di sini. Ini menjadi ini. Ya. Kemudian L-nya tetap menjadi L. Ya, sehingga apa? Sehingga luasannya apa? Ini adalah keliling lingkaran yang di sini dikalikan dengan L akan sama dengan dg per epsilon 0. Ini kalau ini seperti ini maka ini harus ada integralnya dulu. Karena masih dg. Ya, kalau muatannya sudah jelas di situ persatuan panjang atau misalnya menjadi bawah E, maka akan sama dengan dg-nya jelas, ini adalah Q per berarti adalah apa? 2pi epsilon 0 R ya, R kemudian di sini adalah L. Ya kan? Betul kan begitu? Ya, jadi akan didapatkan seperti itu dan seterusnya nanti bisa kita lihat bersama. Jadi gambarannya demikian dulu teman-teman. Biar kita paham dulu, jangan langsung ke rumusnya bagaimana, bagaimana mendapatkan rumusnya, bagaimana pemahamannya. Ya, lalu rumus nanti insya Allah gampang. Ini versi saya loh ya, tapi kalau versi dengan susah Pak. Kalau menurut saya susah, ya menurut Bapak gampang. Ya, kalau menurut saya susah Pak. Jadi yang luasannya apa? Luasan selimutnya ini saja yang ke arah keluar tegak lurus dengan apa namanya dengan alasnya nggak ada. Yang nggak ada, yang ada hanya yang dalam arah radialnya saja, arah kulitnya. Maka menjadi A-nya adalah menjadi ini atau menjadi yang di atas. Kalau yang di sini, kalau yang bola ini kan menyebar ke segala arah. Maka luasnya apa? Ya luas ini bola. Luas kulit ya. Kulit bola. Makanya kalau dari sini nanti adalah E luasnya apa? 4 pi R kuadrat sama dengan Q per epsilon 0. Atau bahwa E-nya inilah dA-nya dari sini ya sama dengan adalah Q per 4 pi epsilon 0 R kuadrat. Menjadi seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana aplikasi atau implikasi dari hukum Gauss. Nah, hukum Gauss itu nanti akan, kalau kita berbicara tentang material secara kelistrikan, kan terbagi menjadi berapa kemarin? Ada konduktor, ada isolator, ada semikonduktor, dan ada superkonduktor secara garis besar. Tetapi di dalam pembahasan ini yang lazim digunakan, karena yang semikonduktor dan superkonduktor itu jarang untuk dibahas di sini, karena itu memiliki karakter yang berbeda. Ya, karakternya akan berbeda. Dia akan tergantung pada besaran yang lain. Ya, sama seperti kemarin sudah saya sampaikan, kalau superkonduktor itu dia tergantung pada temperatur. Ya, dia akan menjadi superkonduktor kalau temperaturnya pada temperatur tertentu, sudah ditentukan tertentu itu. Tidak bisa. Ya.
Jadi kalau dia punya bahan superkonduktor, ditaruh pada temperatur ruangan, dia tidak akan menjadi superkonduktor, dia akan hanya menjadi konduktor saja. Nah, begitu kan semikonduktor. Semikonduktor kalau tidak ada pemicunya, ya, dia butuh energi dari luar, dia supaya menjadi konduktor. Kalau ada taruh begitu saja nggak akan jadi konduktor. Jadi contohnya apa? Handphone itu. Handphone kalau nggak kasih baterai, meskipun handphonenya adalah mereknya apapun dengan spesifikasi dewa misalnya, dia tidak akan menjadi konduktor dan dia tidak akan menjadi bisa berfungsi. Karena di dalamnya adalah ada semikonduktor. Contohnya apa? Prosesornya, RAM-nya, memorinya, ya dan sebagainya. Ya, ya. Nah, tetapi ketika kita berbicara dalam kondisi normal, ya kondisi normal, baik pada temperatur ruangan dan sebagainya, maka secara garis besar hanya ada dua, apa? Konduktor dan isolator. Ya. Dua hal ini nanti akan berdampak pada besarnya medan listrik. Dari medan listrik nanti akan implikasinya kemana? Implikasinya ke potensial. Dari potensial bagaimana menjadi beda potensial? Dari beda potensial masuk kemana? Adanya perbedaan potensial akan muncul arus listrik dan seterusnya dan seterusnya. Jadi rentetan itu menjadi sangat penting untuk kita pahami. Termasuk kenapa kok kalau konduktor itu misalnya, kalau konduktor itu mudah dialiri arus listrik. Kenapa saya menyalurkan listrik dengan menggunakan kabel kok harus menggunakan kabelnya dari tembaga? Coba kalau kabelnya saya ganti dengan benang, bisa enggak kira-kira? Ya, ya itu sebenarnya nanti implikasinya ke sana teman-teman. Ya, kemudian kenapa kok jenis kabel itu akan berbeda-beda, kabel ada kabel yang A, yang bentuk ini dan sebagainya, yang bahan ini dan sebagainya, kok harganya juga akan berbeda. Karena salah satu ditentukan oleh kemampuan dia untuk menghantarkan muatan tadi supaya muatan itu bisa berpindah gitu. Ya, oke, baik ya. Nah, yang pertama adalah kita konduktor. Kita udah tahu pengertian dari konduktor. Bahan yang muatannya dapat bergerak relatif bebas. Artinya apa? Bahwa pada konduktor ini adalah dia akan menjadi, kalau kita kasih ganggu dengan sedikit saja, ya, muatan yang bergerak bebas ini bisa menjadi perputaran yang cukup cepat. Ketika perputaran yang cukup cepat nanti akan menjadi apa? Dia akan menghasilkan arus listrik. Ya, mudah atau menjadi penghantar yang cukup baik. Kalau isolator tidak bisa menghantarkan. Kenapa isolator? Karena dalam isolator itu muatannya tidak bisa bergerak bebas. Ya, kalau kita berbicara di kimia, ya di mata kuliah kimia atau materi SMA di kimia itu kan, kalau yang namanya konduktor itu kan secara ikatan valensinya, dia memiliki valensi atau elektron terluar, begitu kan ya. Dan elektronnya itu punya kecenderungan untuk bisa berpindah. Maka nanti akan muncul yang namanya elektron bebas, atau mungkin ada yang namanya hole dan elektron kalau nanti kita berbicara tentang semikonduktor dan seterusnya. Ya, biasanya berupa logam, karena logam ini memiliki elektron terluar yang bergerak bebas atau elektron valensi. Ya, untuk konduktor bermuatan dalam situasi statis. Ya, dalam situasi statis itu situasi yang tidak ada apa-apa, tidak dikasih pengaruh apa-apa. Maka muatannya akan ada di permukaannya. Nah, kemudian di dalamnya akan sama dengan nol. Maksudnya demikian. Kalau misalnya saya punya berupa konduktor berupa bola. Ini konduktor ya. Nah, dalam konduktor itu yang perlu dicatat atau diingat, maka dalam konduktor, maka muatannya nanti akan ada di sini. Kalau muatannya positif, dia akan di sini semua. Dia akan ada di permukaan. Jadi di dalamnya ini tidak ada. Ya, di dalamnya tidak ada. Ya. Jadi untuk konduktor bermuatan dalam situasi statis, medan listrik adalah nol di dalam seluruhnya. Jadi di dalam ini, jadi kalau misalnya kita lihat di dalam konduktornya ini, maka di sini, maka E-nya akan sama dengan 0. Karena apa? Muatannya ada di permukaan. Ini muatannya ada di permukaan.
Paham nggih? Jadi ketika dia konduktor, muatan itu akan terdistribusi merata di permukaan. Ada kasus yang demikian. Bagaimana kalau konduktornya berongga, Pak? Bolanya berongga. Jadi kalau bolanya berongga begini, maka konduktor itu akan ada di sini muatannya, akan ada di sini. Dan di sini. Jangan salah. Nah, jadi dia ada di permukaan dalam dan di permukaan luar. Paham ya? Konduktor. Nah, ya, kenapa E di dalam konduktor sama dengan 0? Ya tadi. Salah satunya adalah bahwa di dalam itu akan saling menghilangkan sebenarnya. Ya, ada di permukaan. Nanti bisa difahami ya. Oke, karena E di dalam sama dengan 0, maka bagian dalam konduktor adalah netral. 0, tidak ada apa-apa di dalamnya. Sehingga E di dalam konduktor itu, di dalam itu sama dengan 0 nantinya. Ya, jadi akibatnya bagian dalam logam menjadi netral, setiap muatan berlebih akan berakhir di permukaan. Jadi dia akan berada di permukaan seperti ini. Dia ada di permukaannya. Di dalamnya tidak ada. Ya, nanti implikasinya bagaimana? Dengan kondisi seperti itu maka dapatkan demikian. Ya, maka di situ menjadi E dot dA sama dengan Q per epsilon 0. Loh Pak, di situ kok ada muncul ini dari mana? Ya, ini dikaitkan dengan ini dipindah ke sana sebenarnya. Karena dia berupa luasan. Ini loh, bahwa ini bawah Q sama dengan tau dikalikan dengan A atau tau sama dengan Q per A. Atau kalau misalnya dikatakan bahwa dia adalah muatan per satuan luas. Atau kalau dia berupa kontinu, maka ini sama dengan dq per dA. Ini dari sini maka dq-nya sama dengan tau dA. Begitu ya. Ada pertanyaan sampai di situ? Monggo silahkan. Jelas ya teman-teman? Oke, ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan. Belum? Ya wis, naik aja kalau begitu. Nah, propertinya berapa dan sebagainya nanti jangan bisa pelajarin ya, bisa baca. Anda bisa baca dari beberapa literatur juga banyak di sana nanti. Ya, sehingga akan seperti ini medannya, ya. Medannya akan seperti itu, maka dia di permukaan akan demikian. Jadi ketika dia dipengaruhi oleh medan, maka akan seperti itu. Kalau konduktor, maka dia akan termuatan seperti ini. Jadi yang satu ini akan menjadi positif di sini, maka yang satunya akan di sini. Tetapi dia tetap di permukaan. Dia tidak ada yang di dalam. Ya, dia tidak ada yang ada di dalam. Jadi di sini nggak ada, di sini tetap di dalamnya akan sama dengan 0. Ya, tetap akan sama dengan 0. Nanti kalian bisa baca. Nah, ini bola juga demikian, maka nanti akan seperti itu. Nanti kita bisa lihat bagaimana cara menghitungnya, nanti kita akan coba baca. Ini ada beberapa kabel yang koaksial, kabel yang segaris, biasanya kabel-kabel ini digunakan kabel yang untuk transmisi gelombang misalnya. Kenapa kalau dilihat seperti itu? Supaya tidak ada
apa namanya, tidak ada yang keluar. Nanti kita bisa masuk ke sana. Ini kabelnya demikian. Jadi kalau kita potong akan seperti ini. Ini ada yang keluar, maka dari sini ada yang ke dalam. Karena ini negatif, ini positif biasanya. Jadi ini nanti akan diterima oleh yang ada di ini, sehingga akan akan dinetralkan. Yang keluar ini akan netral. Nanti kita akan bisa pelan-pelan, nanti kita akan coba lihat bersama-sama. Ya, akan seperti ini. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah isolator. Ya, berbeda dengan konduktor. Kalau konduktor tadi adalah muatan akan terdistribusi pada permukaan. Jadi muatannya akan di permukaan, akan bergerak secara bebas di permukaan. Ya. Terus bagaimana dengan isolator? Nah, isolator ini bukan sedikit, memang berbeda dengan konduktor. Nah, isolator itu ya bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, tetapi dia dapat dipengaruhi sebenarnya. Ya. Ya. Loh Pak, tidak dapat menghantarkan, Pak, dapat dipengaruhi. Iya, karena di dalam isolator itu muatannya tidak bisa bergerak. Muatannya tidak akan bisa berpindah. Contohnya plastik. Plastik itu punya muatan. Tapi muatan dari plastik itu tidak bisa berpindah. Makanya dia menjadi apa? Elektrostatis. Ya, plastik, mika, itu hanya muatannya tidak akan bisa berpindah. Jadi ketika dia bisa mempengaruhi di sekitarnya, tetapi muatan itu tidak bisa melompat. Tapi dia bisa mempengaruhi. Contohnya kalau misalnya mika yang Anda gosok-gosokkan di rambut misalnya, kemudian jangan dekatkan dengan kertas yang dipotong-potong. Maka kertasnya akan tertarik. Tapi dia hanya tertarik saja, tetapi muatan yang ada di dalam mika itu tidak akan bisa lompat, tidak bisa. Tapi dia bisa mempengaruhi. Itu dikatakan sebagai elektrostatis. Ya, sama sebenarnya. Ya, kalau kita punya isolator, dia bisa dipengaruhi oleh muatan, bisa. Tetapi muatannya tidak akan bisa berpindah. Karena apa? Muatannya itu tidak akan bisa bergerak di dalam isolator itu. Misalnya kayu itu juga ada muatannya di dalamnya. Sehingga nanti kalau misalnya Pak, bagaimana kalau orang kesetrum, misalnya habis apa namanya kayunya basah atau ada kabel yang menyentuh sebuah pohon misalnya, kemudian orang megang pohonnya itu akan kesetrum. Sebenarnya bukan pohonnya yang membuat dia kesetrum atau kayunya, tetapi kayunya itu masih dalam kondisi basah. Airnya itu yang membuat dia menjadi konduktor, meskipun bukan konduktor yang baik. Ya, sebagai penghantarnya lah airnya itu. Tapi kalau kayunya kering, benar-benar kering, dia tidak akan kesetrum. Karet juga demikian. Karet pun juga seperti itu. Ya. Jadi muatan Ki pada pada isolator itu akan terdistribusi secara merata. Ya, terdistribusi secara merata di seluruh permukaannya. Jadi kalau konduktor itu adalah dia terdistribusi pada permukaan, kalau isolator dia akan terdistribusi secara merata di dalam ruangnya itu. Di seluruh permukaan ruang. Ya, di seluruh permukaan ruang. Sebenarnya ada satu ciri sebenarnya. Kalau nanti menjumpai soal di dalam ujian atau apapun, kalau di dalam soal itu dituliskan ada muatan persatuan panjang, muatan persatuan luas, muatan persatuan volume, maka itu adalah isolator. Gampangannya seperti itu. Jadi kalau nanti ada kalimat muatan terdistribusi secara seragam, secara merata, secara homogen, ya, terdistribusi. Ya. Kecuali kalau terdistribusi di permukaan, beda. Kalau dia terdistribusi di permukaan, maka dia adalah konduktor. Tetapi kalau terdistribusi secara seragam, ya, secara merata di secara seragam, maka dia adalah isolator. Ketika dia isolator, maka muatannya akan terdistribusi. Jadi seperti ini, misalnya kalau ini isolator, maka muatannya dari sini, ada di sini, ada di sini. Yang penting dia merata. Tidak peduli dia di permukaan dalam maupun di permukaan luar, tapi di semuanya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Ya, itu
isolator. Bedanya dengan konduktor nanti di sana. Ya, maka akan demikian. Ini penjelasan nanti jenengan bisa. Ini simetri secara bola. Artinya ER secara radial keluar, bla bla dan seterusnya. Jadi kalau kondisi seperti ini, apakah di dalam ini? Maka di dalam ini, E di dalam itu tidak sama dengan 0. Ya, tidak akan sama dengan 0. E di dalamnya. Kalau dia konduktor, maka E-nya akan sama dengan 0. Mungkin pada pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas bagaimana menghitung, bagaimana menentukan. Tapi paling tidak kita punya gambaran dulu. Konduktor itu seperti itu, isolator demikian. Terutama apa? Terutama di situ adalah terkait dengan perilaku muatan yang ada di dalamnya. Ya, nanti kita akan lihat. Ya, seperti ini juga sama. Ya, ada seperti ini dan seterusnya. Ini sebenarnya gambaran seperti ini gini, Mas. Ini begini sebenarnya. R-nya itu. Kok gambarnya ada di luar begitu, Pak? Ya, ya sudah seperti itu. Sama E dan D dan DA-nya itu akan sejajar, tetap sama. Cuma nilainya akan berbeda dengan ketika kita sandingkan dengan konduktor. Ya, kita sandingkan akan berbeda dengan konduktor. Ya, sama. Berapakah muatan yang dilingkupinya? Sama oleh Q dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya nanti juga akan sama. Ya, akan seperti itu. Bola isolator dan seterusnya nanti akan sama. Sehingga nanti akan demikian. Jadi kalau ini adalah isolator, ini adalah konduktor. Ini kalau kita lihat dari gambarnya. Artinya apa? Bahwa kalau di sini, ini berarti adalah 0 sampai A, inilah di dalam. Maka E-nya sama dengan 0. Dia akan ada ketika dia tepat di kulit bolanya. Tetapi kalau di sini, ini ada di sini. Nah, nanti kita akan coba lihat bersama-sama, kok bisa seperti itu, bagaimana nanti kita akan lihat. Oke, ada pertanyaan, teman-teman? Monggo, silahkan kalau ada pertanyaan. Sebelum pada pertemuan berikutnya nanti kita akan coba melihat bagaimana cara menghitungnya, bagaimana menentukan, bagaimana kita menggunakan hukum Gauss untuk menentukan medan listriknya. Ya. Ini contoh saja ini di sini, contoh saja di sini. Nanti kita akan masuk ke sana. Jadi contohnya adalah saya punya regen 1, 2, 3, 4. Ya, kalau Anda perhatikan, sebentar, ini apakah ada? Ya. Jadi yang di dalam ini adalah konduktor, yang di sini adalah isolator. Ya, ada konduktor, ada isolator. Anda perhatikan di sini. Di sini adalah muatan di luarnya adalah minus 2 Q. Sementara di dalam adalah Q. Nah, kalau di dalam ini tadi kan isolator ya. Isolator maka dia akan terdistribusi secara merata di sini. Q itu ada di sini. Ya, kita ada di sini. Sementara dari 2 Q ini nanti akan tersebar. Ya, tersebar itu apa? Ada yang di luar, ada yang di dalam. Karena permukaannya ada 2. Permukaan luar dan permukaan dalam. Nah, permukaan dalam biasanya adalah untuk menetralkan yang ada di dalam ini. Jadi kalau di sini adalah Q, kemudian ini 2 Q, maka yang di luar ini adalah 1. Min Q-nya ada 1, yang 1 ada di sini. Yang satunya ada di luar. Ya. Jadi kalau misalnya begini, kalau misalnya tambahkan begini, nanti kita akan coba lihat bagaimana kalau seperti ini misalnya. Saya punya ini. Ada pengen muatannya berapa ini?
Baik, kalau misalnya saya punya muatan, jenengan punya muatannya ini yang di dalam itu konduktor atau isolator. Biasanya di dalam isolator biar nanti bisa ya, ini isolator misalnya. Di sini adalah Q. Di sini misalnya di sini adalah plus 3 Q. Ini adalah isolator. Isolator. Kemudian ya, dia akan di apa namanya? Di luarnya ada kulitnya. Ini adalah konduktor. Muatannya berapa konduktornya? Misalnya misalnya di sini adalah minus 5Q. Ya, minus 5Q. Nah, bagaimana nanti saya harus menentukan? Ya, saya harus menentukan bagaimana. Nah, dari 5Q ini nanti akan terdistribusi teman-teman. Karena permukaan dari konduktornya itu ada dua, permukaan dalam dan permukaan luar, maka pada permukaan dalam itu akan berusaha untuk menetralkan yang ada di dalam. Sehingga di sini akan sama dengan apa? Yang di sini adalah min 3Q, maka yang di sini adalah minus 2Q. Sehingga gampangannya nanti kalau misalnya kita melihat berapakah E di titik ini misalnya. E-nya sama dengan berapa? Kemudian E-nya di sini berapa? E-nya di sini berapa? Nanti kita bisa lihat dari mana? Dari muatan yang dilingkupinya. Contohnya misalnya di titik ini. Maka dengan menggunakan hukum Gauss, saya akan dapatkan apa? Bahwa E dot dA begini akan sama dengan dq per epsilon 0. dA-nya berupa apa? dA-nya ini nanti. Jadi kalau dA-nya itu akan seperti ini. dA-nya adalah ini. Jari-jari adalah R. Nah, dA-nya adalah dA-nya ini. Nah, berarti apa? Berarti ini adalah E, dA-nya berapa? Dikalikan apa? Ini kulit bola. 4 pi R kuadrat sama dengan dq-nya. Muatan yang dilingkupi apa? Muatan yang dilingkupi adalah ini. Saya melingkupi ini dan melingkupi ini. Atau kalau tidak demikian, saya punya 3Q dan saya punya yang lainnya. Yang lainnya apa? Ini dan ini. Sehingga saya tuliskan berarti apa? Ini adalah 1 per epsilon 0. Di sini adalah 3Q. Kemudian ditambah dengan ini misalnya jangan mau nambahkan ini minus 3Q yang di dalam ini. Dan plus ini adalah minus 2Q. Sehingga nanti Anda dapatkan, oh ini juga sama seperti ini berarti Pak. Iya memang. Epsilon 0 di sini adalah 3Q min 5Q. Ini plus gini kan ya. Berarti sama dengan berapa? 1 per epsilon 0, ini adalah ketemunya adalah min 2Q. Sehingga E-nya adalah bahwa E akan sama dengan, ini pindah ke sini menjadi 1 per 4 pi epsilon 0 R. Kalau saya katakan ini titik C, maka ini adalah RC. Maka ini adalah RC. Ini adalah RC dikalikan dengan min 2Q. Sama dengan gitu. Kira-kira demikian. Ada pertanyaan? Monggo silahkan. Silahkan teman-teman. Kalau ada pertanyaan. Bagaimana dengan titik yang lain? Sama saja nanti. Jadi kalau misalnya jaringan disuruh mencari bagaimana dengan titik yang di titik mana? Kalau saya jangan bisa, Pak, bagaimana kalau di titik ini, di dalam ini?
Ini saya kasihkan titik A, Pak. Oh, jangan titik A, titik P aja, Pak. Dengan tanda. Maka sama nanti. Karena ini kan berupa apa? Ini berupa isolator. Kalau dia berupa isolator, maka di dalamnya sama dengan berapa? Karena ini isolator, maka E di P atau di dalam bola isolator, maka E P sama dengan, oh bukan 0 ya, karena dia isolator. Oke, nanti kita, ini tidak sama dengan 0. Ya. Jadi ketika dia seperti itu, ya sudah, kita punya jaraknya di jarak berapa. Berarti di sini adalah E dA sama dengan dq per epsilon 0. Maka di sini nanti akan masuk. dA-nya berupa, kalau ada R-nya ya sudah. E misalnya RP, ini adalah 4 pi RP kuadrat, sama dengan dq-nya adalah rho dV per epsilon 0. dV-nya ini apa? dV-nya adalah volume yang dilingkupinya tadi, volumenya. Ya, nanti kita akan lihat di sana. Maka ini akan sama dengan rho dV-nya adalah 4/3 pi R P pangkat 3 per epsilon 0. Maka akan ketemu nanti berapakah E-nya. Oke, ada pertanyaan, teman-teman? Monggo silahkan. Mbah, masih bingung, Pak. Ya wis, enggak apa-apa. Nanti saya kasihkan slide-nya biar nanti jenengan tidak bingung dan videonya. Oke, baik. Begitu kira-kira, teman-teman? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin hari ini kita cukupkan? Cukup ya? Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih atas kesediaannya. Terima kasih atas diskusinya, atas masukannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, yang kita diskusikan pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua, untuk menambah wawasan kita, dan mudah-mudahan kita juga selalu diberi kesehatan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Banyak Pak.